وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Adapun sifat yang ketiga adalah berbicara tentang hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Yaitu adalah orang-orang yang yabitun. Bata, kata kerjanya bata yabitu. Artinya kita berada di waktu malam, baik kita tidur maupun kita begadang. Itu namanya bata yabitu. Tidak mesti yang namanya bata yabitu berarti bermalam dengan tidur, ya. Bisa jadi dia bermalam tapi tidak mesti tidur.
Dia jaga, dia begadang, tidak tidur. Itu namanya bata yabitu ya. Baik tidur maupun tidak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak tidur malam ya. Walladzina yabituna lirabbihim. Mereka masuk waktu malam, namun waktu malamnya tidak diisi dengan tidur, justru diisi dengan sujadan wa qiyaman, dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri untuk sholat ya. Sujud untuk Tuhan mereka, sholat untuk Tuhan mereka. Alladzina yabituna lirabbihim, orang-orang yang tidak tidur malam untuk Tuhan mereka, mereka sujud dan mereka qiyaman. Kata sujadan itu bentuk jamak dari kata sajid. Sajid itu artinya orang yang sujud. Sujud itu artinya meletakkan dahi di atas tanah. Kalau sekedar menganggukkan sebagai penghormatan bukan sujud. Karena dalam ayat terkait dengan para malaikat yang Allah perintah untuk sujud kepada Adam, tidak benar apabila kita maknai bahwa para malaikat diperintah oleh Allah untuk memberikan ucapan hormat atau sikap hormat kepada Nabi Allah Adam. Tidak, sujud beneran ya. Jadi itu makna sujud, sujadan wa qiyaman, dan berdiri ya. Tentunya kalau sholat, mana yang lebih dulu, sujud atau qiyam? Jelas qiyam dulu, baru setelah itu sujud ya. Namun kenapa disebutkan sujadan dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang sujud duluan baru qiyaman? Ada dua alasan yang disampaikan oleh para ulama. Pertama, bahwa kendati dalam sholat itu ada banyak bagian, namun bagian yang paling mulia dari semua rangkaian sholat itu adalah sujud. Itu bagian paling mulia. Karena ketika seorang hamba sujud, artinya dia meletakkan anggota badan yang paling mulia di atas tanah sebagai bukti penghambaan dia kepada Allah, sebagai bukti bahwa dia hamba yang hina di hadapan Allah. Karenanya itu menjadi bukti ketika seorang hamba meletakkan dahinya di atas tanah, di atas bumi sebagai keyakinannya, sebagai bukti penghambaan kepada Allah, justru di saat itu dia naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi mendekat makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena alasan itu sujadan disebutkan duluan baru qiyaman. Walaupun setiap bagian dari sholat ini memiliki makna yang sangat luar biasa ya. Ada filosofis, ada rahasia yang sangat luar biasa di setiap gerakan dari gerakan-gerakan sholat, sebagaimana juga ada rahasia yang sangat dalam di setiap redaksi, zikir dan bacaan yang dianjurkan atau diperintahkan untuk kita baca dalam sholat tersebut. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah agar ujung ayatnya itu jadi serasi. Karena kalau kita lihat pada ayat-ayat tadi, pada ayat yang pertama, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, mim alif, salaman, dibaca panjang salama. Kemudian kalau seandainya alladzina walladzina yabituna lirabbihim qiyaman wa sujadan, akan tidak sama itu nanti ujung ayat itu dengan ayat yang sebelumnya. Karenanya supaya menjadi makin indah diakhirkan kata qiyaman, sehingga ujung ayatnya qalu salama sujadan wa qiyama. Ayat yang berikutnya kana gharama. Ayat yang berikutnya adalah mustaqarran wa muqama, sehingga itu menjadi not yang luar biasa. Karena di antara salah satu rahasia mukjizat Al-Qur'an adalah adanya not bacaan yang indah. Kalau satu ayat dipindah tempat akan terjadi kekacauan. Tidak cuma kekacauan dalam makna, namun juga kekacauan dalam intonasi not bacaan itu, dan itu akan mencederai keindahan sastra Al-Quran Al-Karim. Al-Aiham,
Walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Tentu tidak berarti semalam suntuk, tidak tidur hanya untuk ibadah kepada Allah. Sujadan dalam keadaan sujud, wa qiyaman dalam keadaan berdiri, baik itu dalam arti salat maupun berdiri sendiri-sendiri dalam keadaan sujud walaupun tidak dalam salat. Karena anjuran untuk sujud seperti kita ketahui tidak semata dalam salat, ya. Dalam semua keadaan, ketika kita mendapatkan nikmat Allah, kita sujud sebagai sujud syukur. Ketika kita mendapatkan musibah, kita pun dianjurkan untuk sujud, karena dengan sujud kita makin dekat kepada Allah, dan itu menjadikan kita punya kekuatan, punya power tambahan untuk bisa menghadapi musibah yang sedang kita hadapi. Namun sholat juga terkadang disebut dengan sujud, ya. Terkadang disebut dengan rukuk. Sekedar menyebut kalimat rukuk maksudnya adalah sholat. Sekedar menyebutkan sujud maksudnya sholat. Sekedar menyebutkan kunut maksudnya sholat, ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdiri tegaklah kalian untuk Allah qanitin. Dalam salah satu tafsirannya adalah qanitin dalam keadaan membaca kunut. Kenapa sholat secara utuh tapi yang disebutkan hanya kunut? Kenapa sholat secara utuh namun yang disebutkan adalah rukuk? Kenapa sholat secara umum namun yang disebutkan hanya sujud? Tentu masing-masing ada rahasia. Kenapa pada ayat ini sholat cuma disebutkan dengan redaksi sujud? Kenapa pada ayat itu disebutkan dengan redaksi rukuk? Kenapa pada ayat yang ketiga disebutkan dengan redaksi kunut? Masing-masing ada rahasia. Sehingga boleh jadi yang dimaksudkan dengan sujadan wa qiyaman adalah total dari sholat, walaupun dengan redaksi sekedar menyebutkan dua dari adegan sholat, dua dari bagian sholat, yaitu apa? Sujud dan berdiri. Tidak ada rukuk, tidak ada tasyahud, ya, tidak ada yang lainnya. Atau seperti yang tadi juga sudah saya sebutkan, yang dimaksudkan sujud, ya maksudnya sujud bukan berarti sholat, walaupun sujudnya dilakukan di luar sholat. Alaihal, kita lanjutkan kepada sifat yang berikutnya. Jadi ayat ini walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama ingin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu menghambakan diri kepada Allah, menegakkan sholat, beribadah, bertaqarrub kepada Allah di waktu malam. Pertanyaan yang muncul, kalau di siang tidak pernah ibadah berarti? Tidak harus demikian, ya. Karena penyebutan sesuatu tidak dengan serta-merta menafikan yang lain, ya. Kita jangan baperan kalau bahasa anak sekarang, ya. Ketika yang disebut cuman inilah, saya kok tidak disebut, berarti saya dinafikan. Siapa yang mengatakan demikian? Ya. Tidak disebut itu tidak berarti dinafikan. Itu beda antara dua hal ini. Ala ayhal, supaya kita tidak berlarut-larut. Kenapa disebutkan walladzina yabitun, yang di malam hari mereka ibadah? Kenapa disebutkan di malam hari, walaupun tentu mereka di siang hari juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ibadah sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wujud mereka. Namun disebutkan waktu malam karena waktu malam adalah waktu yang hening, di mana kita lebih bisa berkonsentrasi dalam menghadap tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disibukkan dengan hiruk pikuknya kehidupan di siang hari yang penuh dengan aktivitas yang boleh jadi menyita konsentrasi kita. Di waktu malam itu jauh lebih hening. Itu yang pertama. Kenapa disebutkan walladzina yabitun, menyebutkan malam? Karena di malam hari ketika seorang itu beribadah kepada Allah dalam kesepian, dalam keadaan sepi, tidak diketahui oleh orang, menjadi bukti bahwa itu adalah orang-orang yang penuh keikhlasan. Ibadah dilakukan di saat orang-orang lain sedang tertidur lelap, tidak mengetahui bahwa orang tersebut, hamba tersebut sedang beribadah, karena dia tidak sedang pamer dengan ibadahnya.
Sementara di siang hari boleh jadi ya, ibadah yang dilakukan oleh seorang akan diserang oleh rasa ujub, riya dan lain sebagainya. Alai hal itu diantara rahasia walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan malam adalah waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi waktu dikucurkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala secara besar-besaran, lebih dari waktu-waktu selain waktu malam. Karena ada anjuran ya, terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada anjuran ya, agar berdiri melakukan ibadah di malam hari ya. Anjuran pada para anbiya menyebutkan sifat orang-orang terpuji, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mengisi waktu-waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ritual salat, membaca zikir, membaca Al-Qur'an, istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dalam salah satu ayat ketika anak-anak Nabi Allah Ya'qub memohon agar ayahnya memintakan ampunan kepada Allah, wahai ayah, mohonkan ampun untuk kami yang telah berbuat salah dengan berusaha untuk menyingkirkan Yusuf agar jauh darimu dan kesalahan-kesalahan yang lain. Apa kata Nabi Allah Ya'qub? Saya akan mohonkan ampun untuk kalian, tidak segera. Katakan mintanya mungkin di siang hari, tidak langsung ayahnya mengangkat tangan, ya Allah ampuni untuk anak-anakku. Riwayat mengatakan Nabi Allah Ya'qub menanti sampai waktu menjelang subuh, waktu sahar. Di waktu sahar baru Nabi Allah Ya'qub mengangkat tangan memohonkan ampunan untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu istimewa yang kucuran rahmat Allah akan diturunkan dengan deras untuk hamba-hamba yang meminta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada waktu-waktu yang sangat istimewa. Kendati di setiap waktu adalah momen yang tepat untuk kita selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Ini yang terkait dengan hamba-hamba yang disebut oleh Allah dengan hamba-hamba yang ibadur rahman, orang-orang yang mengisi malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang istimewa ya. Orang-orang yang sangat istimewa, yang tidak akan melewatkan waktu malamnya kecuali diisi dengan ibadah, untuk mengokohkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menguatkan jiwa mereka agar di siang hari dalam mengarungi kehidupan punya kekuatan ya. Kita bisa jadi dalam kehidupan kita oleng dalam menghadapi problem-problem dalam kehidupan kita. Apa yang menjadikan kita punya kekokohan adalah ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengeratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ditempuh di malam hari jauh lebih cepat ketimbang ibadah di siang hari. Karena ketika Allah memerintah, apa yang tadi saya singgung, ketika Allah memerintah Rasulullah agar mengisi waktu-waktu malamnya dengan taqarrub kepada Allah, Allah sebutkan innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu harus kokohkan jiwa kamu di malam hari agar punya kekuatan untuk mengarungi dan menghadapi problem hidup di siang hari. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu di siang hari akan ada kehidupan panjang, aktivitas panjang yang itu melelahkan ya. Bukan cuma sekedar melelahkan fisik, namun melelahkan pikiran, melelahkan jiwa, sehingga butuh kepada kekuatan yang diambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi sekali lagi orang-orang yang sangat istimewa. Namun demikian mereka tidak semata mengandalkan ibadah mereka kepada Allah
kemudian mereka merasa mendapatkan jaminan pasti dari Allah bahwa mereka selamat dari siksa dan murka Allah. Ini istimewanya mereka. Beda mungkin dengan saya dan orang-orang yang seperti saya mungkin kualitasnya. Begitu melakukan satu model ibadah, sudah merasa nanam jasa kepada Allah, sudah merasa punya karcis pasti, tiket pasti untuk kelas tertentu di surga Allah. Baru satu amal saja. Itu pun belum tentu dilakukan dengan ikhlas, dengan penuh ketulusan, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada khauf, terlalu besar pengharapannya. Pengharapan baik, namun kalau terlalu besar pengharapan sampai mematikan rasa takutnya, ini juga berbahaya. Karena harus ada penyeimbangan. Mereka adalah orang-orang yang sedemikian dekat kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang tidak Allah wajibkan. Bangun malam untuk ibadah tidak Allah wajibkan. Yang wajib adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Namun demikian, kalau ketika ayat ini mengatakan bahwa mereka di malam hari telah melakukan ibadah, berarti yang wajib-wajib pasti sudah mereka tunaikan dengan rapi. Namun demikian mereka tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Dan mereka ibadur Rahman, di samping mereka punya ibadah yang sangat luar biasa tersebut, adalah orang-orang yang berkata, memohon kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana srif 'anna, palingkan, hindarkan dari kami adzab jahannam, siksa neraka jahannam. Inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya siksa jahannam itu akan selalu menyertai hamba yang kufur kepada Allah, hamba yang tidak mengesahkan Allah, hamba yang tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut. Gharaman artinya apa? Muqim atau mulaziman. Sesungguhnya siksa neraka itu akan selalu menempel terus, akan kena kepada orang yang telah dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Siksaan itu tidak akan pernah diberi jeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksa yang tidak akan pernah putus. Bahwa sifat siksa neraka ini adalah siksa yang sangat, siksa yang tidak akan pernah putus, siksa yang terus abadi mengena kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir ayatnya innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya siksa neraka jahanam ini, sesungguhnya neraka jahanam ini adalah saat mustaqarran, seburuk-buruk tempat tinggal dan seburuk-buruk tempat menetap. Saat mustaqarran, seburuk-buruk tempat menetap, wa muqaman, seburuk-buruk tempat tinggal. Neraka jahanam bukan tempat yang enak untuk seorang yang dimurkai oleh Allah tinggal di dalamnya, penuh dengan siksaan. Kita lanjutkan. Ini terkait dengan bagaimana mereka menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ibadah, kemudian tidak merasa bahwa ibadahnya sudah boleh memastikan dia untuk masuk surga dan terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama, siapa yang menjamin bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang akan menjamin adalah keikhlasan. Baik. Keikhlasan itu apa diperlukan saat kita melakukan ibadah atau diperlukan untuk selamanya? Katakan saya sholat, antum sholat, berinfak. Katakan ketika melakukan sholat ikhlas,
sudah di tempat yang tertutup, khusyuk, tapi subhanallah ada teman kemudian masuk ke ruang kita, akhirnya kita ketahuan kalau kita ini tahajud. Awal kita sholat, kita ikhlas. Setelah ketahuan oleh teman kita masih bisa menjaga ikhlas kita. Tapi boleh jadi besok, lusa, setahun lagi, karena kemudian viral berita bahwa fulan tahajud, fulan infak, apa masih ada jaminan kita tetap bisa menjaga keikhlasan kita? Belum tentu. Al-Imam As-Shadiq mengatakan ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Dan menjaga keikhlasan sebuah amal itu lebih repot, lebih sulit, lebih berat dari melaksanakan amal itu sendiri. Karena boleh jadi saya infak ikhlas, ya, saya infak ikhlas, tapi di kemudian hari mungkin saya tidak ikhlas. Bisa jadi keikhlasan itu tidak kita kawal sampai kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Ini yang pertama. Jadi amal itu harus kita lakukan dengan seikhlas mungkin. Itu sudah menjadi kewajiban. Namun ada hal yang juga penting adalah menjaga keikhlasan itu tidak cuma sekarang. Sekarang saya ngajar ikhlas, boleh jadi, ya. Tapi ketika kemudian banyak yang ngasih jempol, boleh jadi luntur keikhlasan itu. Sehingga untuk yang kemarin, untuk yang sekarang, dan untuk yang akan datang sudah tidak lagi pengajian itu disampaikan semata karena Allah, seperti yang boleh jadi di awal dibuka pengajian tersebut. Jadi menjaga keikhlasan itu sesuatu yang sangat sulit, ya. Dan yang kedua, siapa juga yang menjamin bahwa kita yang sekarang alhamdulillah Allah beri anugerah keimanan, siapa yang menjamin bahwa keimanan ini akan tetap bisa kita bawa sampai napas terakhir kita hembuskan? Apa jaminan kita bahwa kita tidak akan tergelincir? Banyak riwayat mengatakan, riwayat yang sangat masyhur, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang di pagi hari masih mukmin, sore hari sudah murtad. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore masih mukmin, pagi sudah murtad. Apalagi dalam fitnah kekacauan yang sangat luar biasa. Mulai yang meragukan kebenaran akidah kita begitu gencar dilakukan oleh musuh-musuh kebenaran, ya. Boleh jadi kita akan goyang pada satu titik tertentu, kita akan menanggalkan wala'iyadzubillah. Berapa banyak orang yang tadinya menjadi pejuang ajaran ini sekarang berubah menjadi tidak cuman keluar dari ajaran ini, namun menjadi penentang. Lalu siapa yang menjamin? Tidak ada jaminan. Karenanya walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Jauhkan, palingkan dari kami siksa neraka jahanam. Maksudnya dipalingkannya siksa neraka jahanam itu apa? Palingkan dari kami, selamatkan kami dari hal-hal yang menyebabkan kami dimasukkan ke dalam siksa neraka jahanam. Bukan cuman dihindarkan dari siksanya, sementara sebab-sebabnya tidak apa-apa, ya Allah, kamu jadikan saya murtad, tidak apa-apa, yang penting di akhirat jangan dimasukkan neraka. Tidak demikian. Diminta dihindarkan dari siksa, artinya dihindarkan dari sebab-sebab yang akan menjadikan kita mendapat siksa Allah Subhanahu wa ta'ala.